Harga es batu kristal tembus Rp15.000 per satu bungkus. Terdampak pengerjaan jalan, pengunjung Karangjahe merosot. Cegah stunting dengan edukasi calon pengantin di usia dini. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, es batu kristal akhir-akhir ini menjadi buruan karena sempat langka. Bahkan yang mula-mula harganya hanya Rp10.000 kini sudah tembus Rp15.000 per satu bungkusnya. Meski harga es batu melonjak secara signifikan, namun jumlah permintaan malah semakin banyak. Salah satu pabrik pembuatan es batu di Rembang mengaku overload karena harus melayani permintaan di atas kapasitas mesin produksi yang semula hanya 7-10 ton kini mencapai 20 ton per hari. Untuk mencukupi permintaan es batu, pihak perusahaan harus mengambil dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan untuk menutupi biaya transportasi, terpaksa harus menaikkan harga es batu kristal. Ahmad Irham selaku pemilik salah satu pabrik es batu di Rembang mengatakan saat ini pabriknya sudah overload. Fenomena ini terjadi karena cuaca yang makin panas sehingga para penjual es kekinian menambah produksinya. Bahkan satu outlet ada yang meminta sebanyak 25 bungkus es batu kristal. Untuk es batu kristal saat ini di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per satu plastiknya. Meski begitu permintaan tetap mengalami kenaikan. Panjang. Yang untuk kedua, orderan es untuk saat ini overload, jadi banyak pemesan. Sehari kisaran 24 ton Pak ya, itu untuk wilayah mana saja Pak? Wilayah luar kota, Blora, sama Pati. Kelangkaan ini karena di pabrik luar kota itu sudah pada overload, terus ada bagian pabrik yang mengalami trouble mesinnya. Untuk harga sendiri Pak ada kenaikan atau tidak Pak? Iya, untuk saat ini harga dinaikkan dari kisaran 13.000 nyampe 15.000. Ahmad Irham menambahkan semenjak mendirikan pabrik 4 tahun lalu, tingginya permintaan es batu hingga harganya menembus Rp15.000 per bungkusnya baru kali ini ia rasakan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, semakin banyaknya pengerjaan jalan Pantura mulai dari Kaliori dan Tireman berdampak bagi sektor wisata di Kabupaten Rembang. Salah satunya wisata Pantai Karangjahe yang mengalami penurunan pengunjung hingga 20%. Sudah berbulan-bulan dampak pengerjaan jalan Pantura dirasakan pelaku wisata Pantai Karangjahe. Mereka saat ini hanya mengandalkan pemesanan untuk acara-acara tertentu, seperti halnya catering, kepartaian, serta kegiatan pemerintah daerah. Untuk pengunjung pantai yang kebanyakan dari daerah Demak, Kudus, Pati, Blora hingga Grobogan mengalami penurunan signifikan. Taufikur Rohmah selaku pengelola Pantai Karangjahe mengatakan perbaikan jalan membawa dampak besar bagi kedatangan pengunjung pantai. Sampai saat ini ia memperkirakan jumlah pengunjung dan pendapatan menurun hingga 20%. Cuaca sih juga berpengaruh ya. Kalau pas panas malah pengunjung banyak datang ke sini. Tapi kalau yang untuk perbaikan jalan memang sangat berpengaruh. Terus misal mereka sudah pernah datang ke sini yang bawa rombongan atau itu biasanya kan nanti kalau kita sampai di Rembang itu mungkin ada macet-macetnya. Biasanya estimasi perjalanan yang harusnya ada mungkin dari Demak atau Semarang itu 3 jam maksimal udah sampai sini, ternyata di perjalanan itu sampai 5 jam. Terus misalnya mereka sudah terlanjur bikin perizinan acara, mereka harus paling enggak estimasi perjalanannya nanti 5 jam, berarti harus
tekan Karangjaya sekitar acaranya jam 10 harus mereka berangkatnya agak pagi. Maksudnya Kalau ya, kisaran turunnya berapa persen? kurang lebihnya kisaran 20%. Ia juga menambahkan banyak sekali yang sudah memesan untuk acara di pantai seperti outbound dan catering namun dibatalkan. Mereka khawatir akan mengalami kemacetan dan hanya menghabiskan waktu di jalan saja. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 22 pelajar SMA dan SMP pelaku aksi tawuran antar kelompok diamankan tim patroli presisi Samapta Polrestabes Semarang. Dari puluhan remaja pelaku aksi tawuran, polisi mengamankan berbagai jenis senjata tajam. Puluhan remaja ini berhasil diamankan tim patroli presisi Samapta Polrestabes Semarang. Mereka yang diamankan mayoritas pelajar SMK dan SMA, bahkan ada yang masih duduk di bangku SMP. Mereka yang diamankan ada yang sudah melakukan tawuran dan hendak melakukan tawuran di 3 lokasi yang berbeda. Ketiga lokasi tersebut yakni di Cilosari, Semarang Timur, dan Jalan Suratmo, Semarang Barat. Petugas juga mengamankan 9 senjata tajam yang digunakan untuk aksi tawuran. Dari hasil penyidikan polisi, motif tawuran antar kelompok tersebut untuk menunjukkan eksistensi kelompok mereka. Duduk-duduk kumpul-kumpul, apabila ada lawannya mereka serang. Dan kebanyakan modus dari mereka adalah janjian. Memang mereka sengaja ingin menunjukkan eksistensi bahwa geng kami ini adalah yang paling hebat, itu saja. Sehingga memang harus kita berantas ini, karena membahayakan bagi diri mereka sendiri dan terutama membahayakan orang lain yang berada di sekitarnya. Guna memberantas tindak pidana kenakalan remaja, polisi membentuk tim patroli menyisir tempat-tempat yang sering digunakan untuk aksi tawuran. Selain bekerja sama, pihak sekolah dan polisi juga meminta orang tua untuk selalu menjaga dan mengawasi anaknya di saat berpergian. Dari Semarang, Hinduvan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Guna cegah perkawinan usia dini, Dinsos P3 AKP Pati jalin sinergisitas dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Upaya pencegahan ini sekaligus pencegahan stunting dari hulu ke hilir. Cegah angka pernikahan dini di Pati, Dinsos P3 AKP gelar rapat koordinasi menghadirkan perwakilan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Disdikbud, Kemenak, dan KUA Pati. Rakor ini dimaksudkan guna menyosialisasikan pusat belajar keluarga bahagia di bawah naungan Dinsos P3 AKB. Yang ranahnya memberikan edukasi terhadap para calon pengantin usia dini di bawah 19 tahun untuk menunda pernikahan, sekaligus memberikan ragam bekal mulai dari segi keagamaan, psikologi, dan ekonomi. Indrianto selaku Kepala Dinsos P3 AKB menuturkan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini nantinya dapat membuat calon pengantin di bawah umur untuk menunda pernikahan. Kendati demikian, bila mana kondisi mengharuskan untuk menikah, Dinsos P3 AKB akan memberikan rekomendasi, namun terkait putusan dispensasi nikah mutlak wewenang dari hakim di pengadilan. Untuk diketahui, sejak 17 Oktober lalu hingga kini telah ada 13 pemohon rekomendasi dispensasi nikah dan 3 diantaranya telah hamil. Ya, salah satu upaya, karena kan stunting itu kan dari hulu sampai hilir ya. Hulunya kan salah satunya dari calon pengantin. Kalau calon pengantinnya ini sehat, memenuhi umur, secara umur juga memenuhi syarat, itu kan orang membentuk keluarga kan lebih mantap lah gitu. Tapi kalau perkawinan dini itu secara fisik, terutama untuk organ-organ reproduksi kan juga belum siap. Kalau terlalu katakan anak kecil 14 tahun, itu untuk melahirkan kan juga berbahaya. Upaya pencegahan tersebut sekaligus pencegahan stunting dari hulu ke hilir. Lantaran pencegahan stunting sekaligus berkenaan dengan menyiapkan calon orang tua yang cukup umur, sehingga dari sudut pandang kesehatan organ reproduksi sudah matang dan dapat menekan anak stunting. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, KPU menggandeng Disduk Capil Disdik Provinsi Jawa Tengah Cabang 3 melakukan percepatan perekaman IKTP bagi pemilih pemula dengan harapan sebelum pelaksanaan pemilu 2024 dapat tuntas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kejar target jelang pemilu 2024 mendatang guna mempercepat perekaman pemilihan pemula yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng Disduk Capil serta Disdik Provinsi Jawa Tengah Cabang 3 dengan menggunakan sistem jemput bola ke sekolah-sekolah. Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Haryono, menuturkan, rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT untuk generasi Z yang masuk daftar pemilih pemula sekitar 21% dari jumlah keseluruhan DPT. Sedangkan untuk jumlah jiwa, terdapat 21.392 orang pemilih pemula atau pemilih potensial non-KTP. Dan jumlah tersebut merupakan bagian dari 1.037.584 pemilih aktif yang telah ditetapkan pada rekapitulasi DPT. Generasi Z kita itu atau Gen Z itu yang lahir di 97 sampai 2007 itu ada sekitar 21%, dan untuk yang masuk di kategori di pemilih pemula ini total kemarin yang belum rekaman itu ada sekitar 21 ribuan. Jadi ini yang kegiatan hari ini kan juga bagian dari untuk lebih menyedikitkan atau proses sehingga kemudian yang 21 ini nanti punya KTP elektronik yang itu bisa dipakai untuk menggunakan hak suara di TPS di hari pemungutan suara 14 Februari nanti. Upaya ini ditargetkan bakal rampung sebelum perhelatan pemilu 2024 mendatang, sehingga jalinan komunikasi dan koordinasi dengan Disduk Capil serta Disdik Provinsi Jawa Tengah Cabang 3 terus dikuatkan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Es batu kristal akhir-akhir ini menjadi buruan karena sempat langka.
Bahkan yang mula-mula harganya hanya Rp10.000, kini sudah tembus Rp15.000 per satu bungkusnya. Meski harga es melonjak secara signifikan, namun jumlah permintaan malah semakin banyak. Semakin banyaknya pengerjaan jalan pantura, mulai dari Kaliori dan Tireman, berdampak bagi sektor wisata di Kabupaten Rembang. Salah satunya wisata Pantai Karangjahe yang mengalami penurunan pengunjung hingga 20%. Sebanyak 22 pelajar SMA dan SMP pelaku aksi tawuran antar kelompok diamankan tim patroli presisi Samapta Polrestabes Semarang. Dari puluhan remaja pelaku aksi tawuran, polisi mengamankan berbagai jenis senjata tajam. Guna cegah perkawinan usia dini, Dinsos P3 AKP Pati jalin sinergitas dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Upaya pencegahan ini sekaligus pencegahan stunting dari hulu ke hilir. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.